Perkenalkan, nama saya Dava Ardianusa Putra dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks laporan. Topik pembahasan kali ini yaitu pengertian teks laporan, ciri-ciri teks laporan, struktur teks laporan, tujuan teks laporan, dan peran teks laporan. Pengertian teks laporan. Menurut Putri Yulistio dan Utomo 2021, teks laporan hasil observasi merupakan salah satu materi yang dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. Teks laporan hasil observasi merupakan suatu bentuk laporan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dalam pembahasan bahasa Indonesia, pembelajaran menyusun teks laporan hasil observasi ini menjadi penting karena siswa dilatih untuk menyusun hasil pengamatan dalam bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan adanya pembelajaran teks laporan hasil observasi, siswa diharapkan dapat lebih giat menulis dan menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks laporan. Menurut Nasution Nurbaiti dan Afranuddin 2021, ciri-ciri teks laporan yaitu 1. Semua ditulis secara lengkap, tersusun, dan sempurna. Penulisan bersifat objektif, global, dan universal. Hal yang akan diamati dan diinvestigasi merupakan objek tunggal. 4. Hasil dari laporan dideskripsikan berdasarkan fakta sesuai dari hasil pengamatan dan penelitian yang nyata di lapangan. 5. Informasi dan hasil laporan merupakan hasil dari penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Informasi tidak mengandung dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Informasi memiliki kaitan antara hubungan yang berjenjang, yaitu hubungan antar kelas atau subkelas yang ada di dalamnya. 8. Penulis hanya menulis atau mendeskripsikan hal-hal yang didapatkan pada objek tersebut, artinya informasi yang hanya dirasakan oleh peneliti dan pengamatan. Struktur teks laporan. Menurut Rahman 2018, struktur dalam teks laporan hasil observasi yaitu definisi umum, pembukaan, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 1. Pernyataan umum dan klasifikasi adalah orientasi atau hal pembuka mengenai sesuatu yang akan dilaporkan. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan hal-hal yang didapatkan pada objek secara garis besar tentang objek itu sendiri. Sebagai contoh, ketika objeknya adalah binatang, maka dalam hal ini yang dibahas adalah nama daripada binatang tersebut, klasifikasi dari binatang itu, dan juga tempat hidup binatang itu sendiri. Artinya, bahwa dalam bagian ini, pengamat hanya membahas tentang hal-hal umum tentang binatang sebagai objek observasi. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah merupakan penjelasan yang lebih spesifik tentang objek yang diamati tersebut. Sebagai contoh, ketika objek observasinya adalah binatang, maka yang dibahas dalam bagian ini adalah jenis-jenis makanan, habitat, kebiasaan unik, pola makan, bagi bagian-bagian tubuh dari binatang tersebut. 3. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Deskripsi manfaat adalah atau kesimpulan dalam hal ini adalah merupakan penjelasan atau deskripsi manfaat ataupun kegunaan adanya objek yang diamati dalam kehidupan manusia maupun alam. Selanjutnya yaitu tujuan teks laporan. Menurut Nasution Nurbaiti dan Afranuddin 2021, tujuan dari laporan observasi yaitu untuk mengklasifikasikan bagian-bagian atau jenis-jenis dari objek yang diamati secara transparan dari objek yang diamati tersebut, serta untuk memecahkan suatu persoalan perubahan berupa hipotesis dari hasil observasi.
Dan menurut Sulistomo DKK 2019, tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk menyampaikan informasi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu secara apa adanya sesuai dengan hasil observasi. Kemudian yang menjadi tujuan lainnya adalah untuk mengatasi persoalan tentang objek yang diamati, untuk menemukan teknik atau cara yang baru untuk menarik keputusan yang lebih baik, dan untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan dan untuk mengetahui perkembangannya suatu permasalahan. Peran teks laporan menurut Novi 2021, teks laporan memiliki peran penting dalam dokumentasi karena memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang akurat dan sistematis. Dalam konteks penelitian, teks laporan hasil percobaan dan observasi berfungsi sebagai dokumentasi yang memungkinkan penelitian untuk merekam data dan hasil yang diperoleh dari penelitian. Dengan demikian, teks laporan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang valid dan objektif untuk memecahkan masalah yang diteliti. Selain itu, teks laporan juga berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban, memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan fakta yang didapat dari penelitian dan menjadi alat untuk menyampaikan informasi secara efektif. Fungsi teks laporan menurut Ajeng Ayu Satria 1, Endah Imawati. Teks laporan hasil observasi ditulis menggunakan frasa, verbal, atau kelompok kata kerja yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Kata bersinonim, berantonim, dan konjungsi juga digunakan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi. Salah satu tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi adalah untuk menyampaikan data hasil pengamatan secara sistematis dan faktual. Dalam hal ini juga disampaikan secara objektif kepada pembaca atau pendengar. Teks laporan hasil observasi diperlukan dalam melaporkan penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Selain itu, teks laporan hasil observasi juga bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Sekian penjelasan tentang teks laporan menurut sumber dari Google Scholar dan beberapa mahasiswa lainnya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.